Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan bahas soal-soal untuk yang ingin mengikuti penyelenggara pemilu. Baiklah, kita masuk pada soal pertama. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah D, KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan, dan penyelenggara pemilu DKPP. Alasan yang paling tepat untuk menyelenggarakan sebagai pengawas adalah jawabannya adalah C, karena pemilu diwarnai dengan praktik-praktik kompetensi yang belum fair atau tidak fair. 3. Struktur kelembagaan di lembaga pengawas pemilu adalah jawabannya A, yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan, dan pengawas TPS. 4. Dasar pemilihan yang dilaksanakan memberikan suaranya tanpa paksaan, maka jawabannya E, yaitu B, bebas tanpa ada paksaan sama sekali. Di bawah ini adalah identitas pemilu demokratis kecuali, yaitu D, akses media dan kebebasan berekspresi. Ya, ini kan bukan termasuk daripada indikator pemilu itu sendiri. Jawaban nomor 6. Pengawas TPS itu berjumlah 1. Jawabannya A, 1 orang setiap. Jawabannya B, 1 orang setiap TPS. Ini bisa kita lihat, dibaca terus ya pemirsa, agar itu diingatkan nanti pada tes. Dalam pelaksanaan kampanye ada aturan-aturan atau ketentuan yang harus dipatuhi. Jawabannya adalah E, kampanye dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU. 8. Pernyataan berikut merupakan kewajiban Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, kecuali jawabannya adalah E, merekomendasikan pembentukan DKPP untuk memeriksa anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota yang diduga melanggar kode etik. 9. Penyelenggaraan pemungutan suara, perhitungan suara di TPS melalui antara lain kecuali, jawaban adalah E, obeng untuk mencoblos. Nah, kondisi obeng tidak perlu ternyata di pemilu. 10. Panwaslu Kecamatan berada di bawah bertanggung jawab kepada A, Bawaslu Kabupaten Kota. 11. Apakah terjadi hal-hal yang mengakibatkan Panwaslu Kecamatan tidak dapat menjalankan tugas, maka tugas diamanahkan kembali kepada C, Bawaslu Kabupaten Kota. Pengawasan pemungutan suara di TPS dilaksanakan oleh jawaban A, pengawas TPS. 13. Undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum dapat, yaitu diatur dalam, jawabannya adalah D, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. 14. Berikut adalah pihak yang harus tunduk pada kode etik penyelenggara pemilu adalah, jawaban D, pengawas pemilu. 15. Sekretariat Panwaslu Kecamatan dipimpin oleh Ketua Sekretariat Panwaslu Kecamatan atau Kepala. Jawaban A. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk kecuali, yaitu tentang E, melaksanakan pemutahiran data pemilih, maka itu tugas daripada petugas penyelenggara pemilu, bukan masyarakat. 17. Penyelenggara pemilu tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan strategi A, pencegahan dan penindakan. Nah, ini harus dilaksanakan dengan pencegahan dan penindakan. 18. Pencegahan pelanggaran pemilu dilakukan oleh penyelenggara pemilu difokuskan pada A, ketidaktepatan waktu dalam proses pelaksanaan setiap tahapan pemilu sesuai jadwal yang telah ditentukan. 19. Pengawas pemilu melakukan identifikasi dan pemetaan potensi rawan konflik. Pada tahapan, jawaban C adalah semua tahapan. Nah, kalau di sini perlu dapat pengawasan itu di setiap tahapan. 20. Pencegahan pelanggaran dapat dilakukan oleh pengawas pemilu melalui beberapa tahap berikut. Jawabannya adalah E, semua benar dan akuntabilitas. 21. Hasil kegiatan pengawasan pemilu dituangkan dalam A, formulir model A. Potensi kerawanan dan pendaftaran pemilih kecuali di sini ya B, pemilih berumur 17 tahun.
Fokus pengawasan dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran pemilih yang paling tepat adalah jawaban adalah A. Akurasi data pemilih. Soal-soal nanti diulangi lagi, dibaca lagi, atau diulang-ulangi video ini agar kalian mengikuti ujian nanti mudah memahaminya. Pemilihan umum dilaksanakan pada sini C, yaitu 17 April 2019, ini pada tahun lalu. Namun untuk akan datang yaitu bertepatan pada 15 Februari 2024. Di bawah ini merupakan asas-asas penyelenggara pemilu kecuali yaitu D. Ketokohan. Asas ketokohan itu tidak ada. 26. Pancasila sebagai intisari. Nilai-nilai dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan pengertian Pancasila sebagai D, yaitu pandangan hidup. Sidang BPUPKI yang diselenggarakan Jakarta membicarakan yaitu jawabannya A. Dasar-dasar filsafat negara. 28. Berikut ini termasuk dasar Pancasila adalah D. Nilai keteladanan. Yang tidak termasuk ya. 29. Di negara demokrasi, konstitusi, dan undang-undang sebagai garansi, yaitu jawabannya adalah D. Semua jawaban A, B, dan C benar. 30. Keunggulan dan kelebihan prinsip-prinsip ajaran Pancasila jika dibandingkan dengan ajaran yang lain adalah jawaban D. Dapat menghimpun potensi bangsa dengan baik. 31. Contoh pengalaman nilai-nilai Pancasila yang sila ketiga yaitu jawaban B. Selalu ikut mewujudkan perdamaian dunia lewat hubungan kerjasama dengan bangsa lain. 32. Bagi bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika merupakan jawaban adalah B. Lambang kedaulatan negara. Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran berikut kecuali A. Persatuan. Nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari disebut juga Perempat ini tentang nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Disebut juga nilai apa itu? Kita tunggu dulu. Kalian juga bisa dapat membaca dari awal sampai akhir ya pemirsa, agar kalian dapat memahami seluruhnya. Agar nanti ketika ujian kalian benar-benar paham sehingga tugas-tugas atau soal-soal mudah kalian dapatkan. Maka jawabannya lah tadi yaitu D. Nilai perjuangan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dilaksanakan atas dasar yaitu kebulatan tekad atau founding father. Hampir semua pegawai di kantor ini minta uang, maka sikap Anda adalah D. Tidak ingin melakukan sama sekali. Itu namanya gratifikasi. 37. Anda adalah apoteker. Ketika itu ada orang meminta resep tanpa menggunakan resep dokter, maka sikap Anda adalah jawabannya adalah D. Saya akan menolaknya dengan mantap. 8. Dalam suatu pertemuan atau rapat, teman Anda melakukan kecurangan absensi, maka sikap Anda adalah jawabannya adalah B. Melaporkan kepada atasan atas kecurangan absensi tersebut. Anda adalah seorang, lanjut tadi ya. Anda diminta oleh direktur untuk menjadi ketua atau pertanggungjawaban. Sedangkan Anda merasakan ada orang-orang lain yang sudah mampu, maka sikap Anda adalah mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta masukan kepada manajer. 40. Seorang staff HRD, sebuah instansi menawarkan kepada Anda agar bisa diterima karyawan dengan membayar sejumlah uang, maka sikap Anda adalah jawabannya adalah B. Menolak tawaran tersebut dan
melamar dengan cara yang baik, yaitu dengan ikut seleksi. 341. Sebagai rekan, Anda pulang lebih awal. Rekan Anda itu pulang lebih awal, tidak sesuai jadwal, maka sikap Anda adalah tetap pulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Jawabannya adalah C. Ribut 43, 44, 45. Nah, di sini 3 soal lagi. Kita lanjut yang pada 45 dulu. Sebuah organisasi sedang mengalami permasalahan, maka sikap Anda adalah saya akan ini misalkan akan ada permasalahan.